Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pertemuan kali ini, pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan untuk menjalani perkuliahan dengan keadaan sehat walafiat. Untuk itu marilah kita ucapkan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat bertatahkan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah sang revolusioner sejati, sang pembela bangsa, penegak agama, yang mana beliaulah yang bawa perubahan dari zaman jahiliyah menuju zaman dinul Islam sampai sekarang saat ini, yang beliau juga kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya saya di sini dari kelompok 5 yang beranggotakan yaitu saya sendiri Zul Anwar, kemudian ada Zumratul Latifatus Salihah, dan ketiga ada Zulfa Fairus. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sejarah kejayaan Islam. Langsung saja pada bab pertama, pembahasan pertama yaitu mengenai sejarah periodisasi sejarah Islam. Periodisasi sejarah atau bisa disebut periodisasi sejarah merupakan suatu kegiatan dalam melakukan penyusunan peristiwa-peristiwa masa lalu yang telah diurutkan secara rentan waktunya, yang secara sistematis dari peristiwa yang terjadi dengan tolak ukur yang bermacam-macam. Menurut Nur Rosman Siddiqi, ada beberapa macam tolak ukur yang digunakan dalam penyusunan periodisasi sejarah, yaitu sebagai berikut. Pertama ada sistem politik, kedua ada persoalan ekonomi, ketiga ada tingkat peradaban dan kebudayaan. Dalam sistem politik, penggunaan tolak ukur melalui sistem politik ini umumnya digunakan pada sejarah konvensional. Dengan begitu, tolak ukurnya adalah pada suatu bentuk negara, ada sistem politik yang digunakan oleh pemerintahan negara tersebut. Kemudian dari persoalan ekonomi, jelas perkembangan dinamika ekonomi menjadi kan sebuah tolak ukur terhadap sejarah tentunya di sebuah pemerintahan tersebut, sehingga ekonomi ini akan memberi dampak bagaimana atau memberikan jawaban atas segala peristiwa-peristiwa yang itu tentunya menyangkut dengan ekonomi. Mungkin begitu. Kemudian tingkat peradaban dan kebudayaan. Dalam tolak ukur tingkat peradaban dan kebudayaan, tentu yang diamati dan dianalisa untuk menemukan sebuah fakta terkait sejarah, jelas kita akan mengarah pada sebuah dinamika peradaban dan kebudayaan dari masa ke masa, sehingga jawaban-jawaban atas peristiwa yang kita gali, yang kita cari akan kita temukan. Mungkin seperti itu. Kemudian dari periodisasi sejarah Islam ini, menurut Harun Nasution, itu ada beberapa garis besar, yaitu ada 3 periode besar yang mana disebutkan oleh Harun Nasution. Pertama itu ada periode klasik, kedua periode pertengahan, dan ketiga ada periode modern. Periode klasik ini mulai dari tahun 650 sampai 1250 Masehi, yang merupakan kemajuan Islam dibagi ke dalam 2 fase. Fase pertama, fase ekspansi integrasi dan puncak kemajuan tahun 650 sampai tahun 1000 Masehi. Kemudian fase kedua yaitu fase disintegrasi mulai tahun dari 1000 Masehi sampai 1250 Masehi. Periode pertengahan yaitu tahun 1250 sampai 1800 Masehi dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase kemunduran 1250 sampai 150 Masehi, serta fase ketiga kerajaan besar tahun 1500 sampai tahun 1800 Masehi yang dimulai dengan zaman kemajuan. Dan kemudian tahun 1000 kemunduran yaitu tahun 1700 sampai tahun 1800 Masehi. Kemudian ada periode modern yaitu tahun 1800 sampai seterusnya. Mayoritas dunia Islam berada di bawah kolonialisme dan imperialisme Eropa, serta banyak belajar dari dunia barat dalam rangka mengembalikan balance of power. Pada masa ini pula dunia Islam bangkit kembali dengan melakukan banyak pembaruan
atas masa dan kemudian menjadi kebangkitan kembali umat Islam. Ada perbedaan terhadap terperinci dari Harun Nasyatan, yaitu Ahmad Al-Usairi dalam kitab Al-Tariq Al-Islami yang menyebutkan periodisasi sejarah Islam secara lengkap dibagi beberapa berikut, yaitu pada periode sejarah klasik, yaitu masa Nabi Adam sampai sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi nabi. Kemudian ada periode sejarah Rasulullah, kemudian ada periode sejarah Khulafaur Rasyidin, kemudian ada periode pemerintahan Bani Umayyah, kemudian ada periode pemerintahan Bani Abbasiyah, kemudian periode pemerintahan Mamluk, kemudian periode pemerintahan Turki Utsmani. Yang terakhir yaitu periode dunia Islam kontemporer. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan selanjutnya yaitu pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu saudari Zumratul Latifatus Sholihah. Seperti itu. Materi yang selanjutnya yaitu masa kejayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Kota Baghdad didirikan oleh Khalifah Abbasiyah kedua, yaitu Al-Mansur, pada tahun 762 Masehi. Dalam pembangunan kota ini, Khalifah memperkenalkan ahli bangunan yang terdiri dari arsitektur, tukang batu, tukang kayu, ahli lukis, ahli pahat, dan lain-lain. Mereka didatangkan dari Syria, Mosul, Basrah, dan Kufah yang berjumlah sekitar 100.000 orang. Kota ini berbentuk bundar. Di sekelilingnya dibangun dinding tembok yang besar dan tinggi. Di sebelah luar dinding tembok digali parit besar yang berfungsi sebagai saluran air dan sekaligus sebagai benteng. Ada 4 buah pintu gerbang di seputar kota ini, disediakan untuk setiap orang yang ingin memasuki kota. Di antara masing-masing pintu gerbang ini dibangun 28 menara sebagai tempat pengawal negara yang bertugas mengawasi keadaan di luar. Di atas setiap pintu gerbang dibangun suatu tempat peristirahatan yang dihiasi dengan ukiran-ukiran yang indah dan menyenangkan. Masa keemasan kota Baghdad terjadi pada zaman pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun memiliki perpustakaan yang dipenuhi dengan buku-buku ilmu pengetahuan. Perpustakaan itu bernama Bait al-Hikmah. Dalam bidang sastra, kota Baghdad terkenal dengan hasil karya yang indah dan digemari orang. Di antara karya sastra yang terkenal ialah Alf Lailah wa Lailah atau Kisah 1001 Malam. Dalam bidang ekonomi, perkembangannya berjalan seiring dengan perkembangan politik. Pada masa Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun, perdagangan dan industri berkembang pesat. Kehidupan ekonomi kota ini didukung oleh 3 buah pelabuhan yang ramai, dikunjungi para kafilah dagang internasional, yang menyebabkan Abbasiyah menjadi salah satu kota termasyhur pada masa sejarah peradaban Islam. Tokoh-tokoh pada masa kejayaan dinasti Abbasiyah yang pertama yaitu Al-Mahdi. Ketika Al-Mahdi menjadi khalifah, negara telah dalam keadaan stabil dan mantap, dapat mengendalikan musuh-musuh, dan kondisi keuangan pun telah terjamin. Maka dari itu, masa pemerintahan Al-Mahdi terkenal sebagai masa yang makmur dan hidup dalam kedamaian. Al-Mahdi memberi perintah supaya dibangun beberapa buah bangunan besar di sepanjang jalan yang menuju Mekah sebagai tempat persinggahan para musafir. Selain itu, ia juga memerintahkan agar dibuat kolam-kolam air demi kepentingan kelompok-kelompok kafilah dan hewan-hewan mereka, sekaligus mengadakan hubungan pos di antara kota Baghdad dan wilayah-wilayah Islam yang terkemuka. Yang selanjutnya yaitu Al-Hadi. Khalifah Al-Hadi adalah khalifah yang tegas. Walaupun ia gemar bersenda gurau, tetapi ia tidak melalaikannya dari memikul tanggung jawab. Seperti yang telah diketahui, ia berhati lembut, berjiwa bersih, berakhlak baik, baik tutur katanya, senantiasa berwajah manis dan jarang menyakiti orang. Selanjutnya Harun ar-Rasyid. Kepribadian dan akhlak Harun ar-Rasyid dinilai baik dan mulia, yang menyebabkannya sangat dihormati dan disegani. Ia termasuk salah satu khalifah yang suka bercengkrama, alim, dan dimuliakan. Selain itu, ia juga terkenal sebagai seorang pemimpin yang pemurah dan suka berderma. Ia pun menyukai musik dan ilmu pengetahuan, serta dekat dengan para ulama dan penyair.
Khalifah Harun ar-Rasyid mampu membawa negeri yang dipimpinnya ke masa kejayaan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Bahkan bisa dikatakan bahwa masa keemasan dinasti Abbasiyah pada masa kepemimpinan Harun ar-Rasyid. Di antara usaha Harun ar-Rasyid selama masa pemerintahannya yaitu 1. Mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan seni, 2. Membangun gedung-gedung dan sarana sosial, 3. Memajukan bidang ekonomi dan industri, 4. Memajukan bidang politik, pertahanan, dan perluasan wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Selanjutnya Al-Ma'mun. Di antara usaha-usaha yang dilakukannya yaitu 1. Menghentikan berbagai gerakan pemberontakan demi menciptakan stabilitas dalam negeri, 2. Penertiban administrasi negara untuk penataan kembali sistem pemerintahan, 3. Pembentukan badan negara, 4. Pembentukan Baitul Hikmah dan Majelis Munazarah Baitul Hikmah yang berfungsi sebagai perpustakaan yang di dalamnya turut aktif para guru dan ilmuwan yang aktivitasnya berupa penerjemahan, penulisan, dan penjilitan. Yang terakhir yaitu Al-Muqtasim. Al-Muqtasim merupakan tangan kanannya untuk menyelesaikan kesulitan dan pemimpinan peperangan. Karena sikap keberanian dan tegas itulah, maka Khalifah Al-Ma'mun melantiknya sebagai putra mahkota. Al-Muqtasim menjadi khalifah setelah kakaknya Al-Ma'mun wafat. Al-Muqtasim memerintah pada masa Abbasiyah masih mengalami kejayaan peradaban ilmu pengetahuan. Beliau juga terkenal sebagai pecinta ilmu dan pengembangan ilmu pengetahuan. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu peninggalan masa kejayaan Islam. Peradaban Islam dianggap sebagai salah satu peradaban yang paling besar pengaruhnya di dunia. Bahkan hingga saat ini, peradaban Islam masih dapat disaksikan di sejumlah negara bekas kekuasaan Islam dahulu. Contohnya yaitu di kota Baghdad, Irak, Andalusia Spanyol, Fatimiyah Mesir, Ottoman Turki, Damaskus Kufah, dan lain sebagainya. Diketahui penyebaran agama Islam ke berbagai wilayah telah terjadi pertukaran budaya antar satu negara dengan negara lain. Dalam bidang budaya, yang mulai tumbuh pada awal permulaan Islam yaitu yang pertama seni bangunan, seperti pembuatan gedung, istana, kantor pemerintahan. Yang kedua seni bangunan untuk beribadah, dan seni bangunan pertahanan militer seperti benteng. Nah, adapun kota pusat peradaban Islam dahulu yaitu kota Baghdad. Kota Baghdad merupakan yang paling indah karena dikerjakan oleh lebih 100.000 pekerja yang dipimpin oleh Hajj bin Artal. Diketahui terdapat istana di pusat kota sebagai asrama pegawai, rumah kepala polisi, dan rumah keluarga khalifah. Yang selanjutnya yaitu kota Samarra atau Samara. Letaknya di sebelah timur Sungai Tigris. Kotanya sangat indah, nyaman, dan teratur. Diberikan oleh Khalifah Al-Mansur. Ketika peresmian kota banyak yang terkesan dengan keindahannya. Dan selanjutnya yaitu kota Sevilla. Kota ini merupakan salah satu kota terindah di Spanyol yang terletak di tepi sungai Guadalquivir.